Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1685. Bible of Darkness, item legendaris terfragmentasi. Bible of Darkness telah dihancurkan selama Great Destruction. Array Magic inti sejak itu telah diperbaiki menggunakan sumber ruang waktu sejauh ini. Jika seseorang dapat mengumpulkan fragmen lainnya, mereka dapat memulihkan kekuatan Alkitab, mendapatkan dominasi atas semua makhluk iblis dan menjadi penguasa iblis. Keterampilan 1. Pemanggilan iblis, memanggil gerbang iblis dengan kekuatan kegelapan, memanggil iblis acak yang tidak lebih tinggi dari 1 tingkat dan 15 tingkat dari pemanggil tingkat maksimum tidak dapat melebihi tingkat 5. Pemegang Bible of Darkness dapat memerintahkan demon yang dipanggil hingga 6 jam. Cooldown, 2 jam 30 menit. Keterampilan 2. Gate of Darkness, memungkinkan teleportasi ke Darkden. Bisa juga digunakan di Darkden untuk berteleportasi ke dunia luar. Dapat melakukan teleportasi maksimal 30 orang dalam satu waktu. Cooldown, 1 hari. Keterampilan 3. Light of Darkness, memperkuat pemain dengan Power of Darkness, memungkinkan pemain tersebut untuk menggunakan Power of Darkness. Dapat memperkuat hingga maksimal 1.500 orang. Setiap pemain yang diperkuat memberikan satu sumber kegelapan kepada pengguna Alkitab kegelapan. Keterampilan 4. Power of Darkness, isi tubuh Anda dengan Power of Darkness. Tingkatkan semua atribut sebesar 120%, kurangi cooldown semua skill sebesar 30%, dan tingkatkan damage sebesar 50%. Durasi akan sama dengan jumlah Source of Darkness * 0,5 detik. Kekuatan kegelapan tidak dapat ditumpuk, hanya dapat memperkuat pemain hingga maksimum kelas tingkat 5. Cooldown, 5 jam. Keterampilan 5. Penguasa Iblis. Efek pasif, meningkatkan atribut makhluk iblis di bawah kendali pengguna sebesar 35%. Secara paksa menurunkan atribut semua makhluk iblis musuh dalam radius 1000 yard sebesar 30%. Efek aktif, saat diaktifkan, ada 12% kemungkinan untuk mengontrol makhluk iblis yang tidak lebih tinggi dari 2 tingkat dan 30 level dari pengguna selama 2 jam. Dapat mengontrol hingga makhluk tingkat 5. Dapat mengendalikan maksimal 3 makhluk sekaligus. Cooldown, 5 menit. Keterampilan 6. Persenjataan gelap, dengan mengorbankan sumber kegelapan, ubah Alkitab kegelapan menjadi senjata yang cocok untuk pengguna. Durasi sama dengan jumlah Source of Darkness * 3 detik. Selama periode ini, keterampilan lain dari Alkitab kegelapan tidak dapat digunakan. Cooldown, 6 jam. Persenjataan gelap, munculnya skill baru telah mengejutkan si Feng. Inikah isi halaman yang hilang? Dia hanya berharap untuk menemukan beberapa perbaikan kecil pada keterampilan Alkitab kegelapan setelah memasukkan halaman yang hilang. Dia tidak pernah berpikir bahwa halaman tersebut akan menambahkan skill baru. Senjata adalah dasar dari kekuatan tempur pemain. Pemain hanya bisa menggunakan attack power yang tinggi dengan senjata yang ampuh. Pada akhirnya, keterampilan berserk tidak bisa diandalkan. Di sisi lain, senjata ampuh dapat meningkatkan kekuatan tempur pemain secara permanen. Meskipun senjata Bible of Darkness tidak akan bertahan selamanya, itu masih bisa bertahan hingga 75 menit, yang jauh lebih lama dari skill berserk manapun. Sudah cukup waktu bagi pemain untuk mengakhiri pertempuran skala besar. Setelah memeriksa Alkitab kegelapan selama beberapa menit, si Feng menyimpannya dan mulai menilai barang-barang lain yang dijatuhkan Baphomet. Dari 34 item yang tersisa, ada 1 Darkness Stone dan 6 fragmen Darkness Stone. Item lainnya adalah senjata dan peralatan, yang paling berharga adalah sepasang sepatu bot peringkat epik yang disebut kaki Trickster. Saat dilengkapi, Trickster Slex akan menawarkan dorongan yang signifikan pada kecepatan gerakan dan kecepatan reaksi pemakainya. Itu adalah sepasang sepatu bot yang luar biasa yang hanya bisa dipakai oleh pemain level 50 ke atas. Ada juga 5 buah peralatan Dark Gold level 60, 12 buah peralatan Fine Gold level 60, dan 9 buah peralatan rahasia perak level 60. Di antara peralatan Fine Gold level 60, 2 bagian kebetulan adalah topi dan sarung tangan untuk Fantasy Demon Set, yang masih dibutuhkan si Feng. Dia juga telah menyelesaikan 2 set pemakan gelap setelah membegal Baphomet. Begitu si Feng mengatur penjarahan, dia tidak repot-repot duduk dan beristirahat. Sebagai gantinya, dia meminum setetes Life Essence dan melanjutkan ke peta berikutnya.
Setelah mengendarai macan api iblis selama sekitar 10 menit melalui ngarai, si Feng mencapai peta baru. Tidak seperti Dark Sin Canyon tandus yang dia tempati sebelumnya, hutan yang tenang mendominasi peta ini. Visibilitas di sini juga jauh lebih baik daripada di Dark Sin Canyon. Bahkan tanpa menggunakan demons yang dipanggil, dia bisa melihat hingga 50 yard jauhnya. Mengapa monster di sini berlevel sangat rendah? Ketika si Feng telah memeriksa sekelilingnya dengan bola kristal deteksi, monster tingkat tertinggi yang dia temukan di dekatnya hanya level 60. Monster ini jelas berlevel lebih rendah daripada di ngarai dosa gelap. Apakah saya mengambil jalan yang salah? Dark Sin Canyon hanya memiliki 2 pintu keluar. Salah satunya telah diblokir sepenuhnya, dan bos penjaga membela yang lain. Karena dia tidak bisa melewati pintu keluar yang tersegel, dia telah memilih untuk membegal Baphomet, namun jalan itu telah membawanya ke peta tingkat yang lebih rendah. Lupakan, ini akan berhasil. Bagaimanapun, saya hanya mencoba leveling batu kegelapan. Akan lebih mudah untuk membegal level 60 Grand Lord. Meskipun si Feng tidak berharap untuk mencapai peta tingkat yang lebih rendah, dia menyambut hasil ini. Tidak diragukan lagi, lebih mudah untuk membegal level 60 Grand Lord daripada membegal sepupu level 80 mereka. Selain itu, dia tidak dapat melakukan banyak pertempuran karena dia berada dalam kondisi lemah karena mengaktifkan Twofold Berserk-nya selama pertarungan dengan Baphomet. Untuk waktu yang singkat, dia tidak akan bisa menambahkan kekuatan tempur yang memadai ke timnya. Si Feng kemudian melanjutkan untuk memimpin Ana menuju salah satu Grand Lord yang dia temukan dengan bola kristal deteksi. Dengan 3 level 80, tier 3 Demons, dan 1 level 80 Golden Giant, yang kekuatannya menyaingi Grand Lord dengan level yang sama, mengalahkan Grand Lord level 60 akan sangat mudah. Dengan bantuan Ana dan ketiga roh pahlawan, pertarungan melawan Grand Lord berakhir dengan cepat. Si Feng bahkan tidak perlu melakukan apapun selama pertarungan. Waktu berlalu dengan cepat, dan sebelum si Feng menyadarinya, dia telah leveling di hutan yang tenang selama lebih dari 1 hari dan memusnahkan semua Grand Lord-nya. Sekarang, dia memiliki 93 batu kegelapan dan 847 fragmen batu kegelapan. Dengan tingkat keberhasilan sintesis 100% batu bertuah, dia tidak akan kesulitan mengumpulkan 100 batu kegelapan. Sehari penuh leveling juga telah mendorong si Feng ke 84% dari level 65. Jika bukan karena keuntungan EXP yang berkurang, dia sudah lama mencapai level 66. Meski begitu, kecepatan levelingnya sangat efisien. Tetapi dibandingkan dengan kecepatan levelingnya, jarahan yang dia peroleh dari bos yang dia begal benar-benar luar biasa. Meskipun dia belum mendapatkan item epic, dia telah mengumpulkan 17 buah peralatan Dark Gold level 50, 52 buah peralatan Fine Gold level 50, dan 276 buah peralatan rahasia perak level 50. Jumlah senjata dan peralatan yang dia kumpulkan sendiri dalam 1 hari hampir bisa menyaingi akuisisi persekutuan kelas 1. Tentu saja, sebagian besar alasan kesuksesannya adalah bantuan dari Icarus Heart, Ana yang mengerikan, dan Bible of Darkness. Tanpa mereka, dia tidak akan pernah mengumpulkan begitu banyak senjata dan perlengkapan papan atas di dunia kegelapan dengan begitu mudah. Sekarang setelah saya mengumpulkan batu kegelapan yang saya butuhkan, sudah saatnya saya kembali. Si Feng tersenyum pada batu kegelapan di tasnya. Dengan ini, dia telah menyelesaikan pencariannya untuk mendapatkan kota yang hilang. Setelah itu, si Feng mengeluarkan gulungan kembali kota Sungai Putih dan mengaktifkannya. Setelah 20 detik, si Feng berubah menjadi seberkas cahaya putih dan pergi dari dunia kegelapan. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1686. Apa yang terjadi di sini? Si Feng mulai memperhatikan para pemain yang berjalan di jalan. Dia segera menemukan bahwa pemain independen bukanlah satu-satunya yang berperilaku aneh. Ketika pemain dari persekutuan kecil memperhatikannya, mereka mengungkapkan ekspresi mengejek. Ini sama dengan membingungkan si Feng lebih jauh. Tidak peduli apa yang dikatakan atau dilakukan, Zero Wing adalah guild nomor 1 yang diakui secara publik di kerajaan Star Moon. Bahkan jika perkembangan Zero Wing telah menderita akhir-akhir ini karena perang dengan penguburan surga, persekutuan tidak jatuh sejauh ini sehingga anggota persekutuan yang kecil pun akan meremehkannya. Si Feng bahkan telah memberikan pukulan telak bagi penguburan surga baru-baru ini. Sekarang penguburan surga telah kehilangan pendapatannya dari kota batu kuno, potensi pengembangan persekutuan telah anjlok. Itu tidak bisa lagi bersaing dengan pertumbuhan Zero Wing. Lihat, orang itu memakai lambang perunggu Zero Wing.
Dia pasti salah satu ahli Zero Wing, namun dia masih punya waktu untuk berkeliaran tanpa tujuan. Saya bertaruh dia lari kembali ke sini begitu dia menyadari bahwa kemenangan tidak mungkin. Strategi terbaru Heavens Burial terlalu kejam. Zero Wing hampir pasti akan kehilangan Stone Forest Town, dan semua guild besar sedang berjuang sendiri. Heavens Burial bahkan menyatakan bahwa setiap guild yang menawarkan bantuan Zero Wing akan bergabung dengan daftar sasarannya, dan setiap anggota Zero Wing yang mundur akan terhindar dari amukannya. Betul sekali. Siapa yang akan membayangkan bahwa penguburan surga akan menutup peta pegunungan Stoneclaw dengan penghalang yang begitu kuat? Tidak hanya semua komunikasi terputus, tetapi mereka juga menonaktifkan gulungan pengembalian. Apalagi penghalang hanya memiliki satu pintu keluar. Berdasarkan apa yang saya dengar, pasukan besar iblis jahat dan binatang jahat menjaga pintu keluar itu, dan penguburan surga tidak membiarkan pemain manapun meninggalkan peta, mencegah pemain memberitahu tentara kerajaan. Heavens Burial tidak mengizinkan pemain manapun meninggalkan peta untuk memberitahu tentara kerajaan. Petik 2. Peta pegunungan Stoneclaw telah dikunci selama hampir 7 jam sekarang. Dengan kekuatan pemakaman surga, kota itu seharusnya sudah menguasai kota hutan batu. Saya tidak yakin. Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh para pemain Stone Forest Town melalui komunikasi offline, pertempuran antara Zero Wing dan Heavens Burial menjadi semakin intens, dengan kedua belah pihak terus-menerus kehilangan pemain. Tapi pemain Zero Wing belum bisa menerobos pintu keluar penghalang. Sebaliknya, lebih banyak pemain dari penguburan surga berkumpul di pegunungan Stoneclaw dari menit ke menit. Hal yang sama berlaku untuk Evil Beast dan Evil Demons. Pemakaman surga luar biasa mampu. Dengan kendali mereka yang hampir sepenuhnya atas semua informasi yang berkaitan dengan pengepungan, Zero Wing tidak dapat menghubungi tentara kerajaan untuk meminta bantuan. Sementara itu, mencoba masuk ke penghalang itu adalah misi begal diri. Jika Heavens Burial menginginkannya, itu bisa membegal para pemain yang terperangkap di dalam sebanyak yang diinginkannya, dan para pemain itu tidak akan memiliki harapan untuk melarikan diri. Keluar di dalam penghalang juga akan dikenakan hukuman berat. Selain itu, jika anggota Zero Wing keluar dari game, Stone Forest Town akan kalah bagus. Petik 2. Saat para pemain yang beristirahat di bar dan restoran di sepanjang jalan menyaksikan Si Feng, mereka mulai mendiskusikan kejadian baru-baru ini di pegunungan Stoneclaw. Mereka semua mengagumi kehebatan pemakaman surga. Meskipun Zero Wing sangat kuat, Heavens Burial selangkah lebih maju dari saingannya. Pegunungan Stoneclaw telah disegel. Si Feng tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia telah melihat persekutuan menutup peta sebelumnya, tetapi segel itu hanya memblokir komunikasi dan menonaktifkan gulungan pengembalian. Berdasarkan apa yang baru saja dia dengar, segel di pegunungan Stoneclaw bahkan mencegah pemain pergi dengan berjalan kaki. Ini adalah prestasi yang sangat sulit. Bahkan dia tidak bisa mencapai efek yang sama. Di masa lalu, hanya berbagai negara adidaya yang menggunakan segel tersebut ketika menargetkan ahli puncak tertentu atau mencoba untuk merebut kota persekutuan musuh. Si Feng segera berbalik ke teleportasi hall dan berteleportasi ke kota Star Moon. Dia kemudian bergegas menuju kota hutan batu. Sementara itu, langit yang biasanya biru di atas pegunungan Stoneclaw telah menjadi abu-abu suram. Penghalang energi jahat telah menyelimuti seluruh peta, dan saat berada di dalam penghalang ini, stamina dan konsentrasi pemain akan hilang, bahkan jika mereka tidak melakukan apapun selain berdiri di tempat. Pikiran mereka juga terasa berkabut karena kekuatan penghalang. Sebaliknya, iblis jahat di dalam penghalang berada di elemen mereka. Baik gerakan dan kecerdasan mereka telah meningkat, seperti halnya atribut dasar mereka. Berdiri di salah satu tembok kota hutan batu, Aquaros menyaksikan gerombolan monster dan pemain berkumpul agak jauh dengan ekspresi muram. Tiba-tiba, seorang ranger level 50 berbaju biru berjalan ke arah Aquaros dan melaporkan, Wakil Ketua Guild Aqua, berdasarkan pengamatan pengintai kami, pasukan pemain lain telah memasuki penghalang. Dari kelihatannya, mereka sepertinya dari Blackwater. Ada sekitar 20.000 pemain, lebih dari 6.000 diantaranya adalah level 49 atau lebih tinggi. Selain itu, mereka telah membawa 8 ketapel. 6.000 ahli dan 8 ketapel. Ekspresi Aquaros semakin gelap setelah mendengar ini. Saat ini, Zero Wing hanya memiliki sekitar 100.000 anggota yang melindungi kota hutan batu, dan sebagian besar dari mereka adalah pemain yang dia kumpulkan dan pimpin ke kota untuk memperkuat pertahanannya. Sementara itu, pemakaman surga telah mengumpulkan lebih dari 300.000 anggota sebelum kota hutan batu. Meski hanya sekitar 170.000 dari mereka adalah anggota elit,
dan sisanya adalah anggota normal. Anggota normal tidak bisa dianggap remeh. Bahkan yang paling lemah di antara mereka adalah level 45. Selanjutnya, penguburan surga mendapat dukungan dari kekuatan besar iblis jahat. Perkiraan kasar menghitung lebih dari 100.000 monster ini. Selain itu, lebih banyak monster bergabung dengan kekuatan seiring berjalannya waktu. Meskipun sebagian besar iblis jahat relatif lemah, dengan hanya level 45 elites, mereka terus melahap monster di sekitar pegunungan Stone Claw, tumbuh lebih kuat. Faktanya, pemakaman surga belum mengepung kota hutan batu karena terkonsentrasi untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Selama periode ini, ahli Aquaros dan Zero Wing telah melakukan banyak upaya untuk menyerang pintu keluar penghalang dan mengirim informasi keluar dari peta untuk memberitahu tentara kerajaan, berharap NPC akan muncul untuk memusnahkan pasukan iblis jahat. Namun, anggota Evil Demons dan Heavens Burial yang menjaga pintu keluar telah menggagalkan setiap upaya. Iblis jahat yang menjaga pintu keluar terlalu kuat. Bahkan ada iblis jahat peringkat mitik di antara mereka. Bahkan tarian api, yang memiliki peluang terbesar untuk melarikan diri dari penghalang, telah dikalahkan dan terbegal hanya dalam beberapa gerakan. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan iblis jahat peringkat mitik. Sekarang Blackwater telah mengirim 6.000 ahli dan 8 katapult sebagai bala bantuan. Kekuatan penguburan surga dalam pengepungan ini telah meningkat lebih jauh. Meskipun Aquaros tidak menginginkan apapun selain menyerang dan menghancurkan 8 katapult yang dikirim Blackwater, pasukan iblis jahat pasti akan menyerang kekuatan apapun yang dia pimpin keluar dari kota hutan batu. Dengan meninggalkan kota, mereka hanya akan memberi makan iblis jahat, pada akhirnya membantu penguburan surga menangkap kota hutan batu. Hahaha, Wakil Ketua Serikat Aqua, saya sarankan Anda menghentikan perjuangan ini. Kota hutan batu akan menjadi milikku. Faktanya, saya tidak akan hanya puas dengan kota hutan batu. Aku akan mengambil Zero Wing City juga. Dengarkan, anggota Zero Wing. Anda sebaiknya mengabaikan harapan untuk memenangkan perang ini dan mundur dari persekutuan Anda sekarang. Tetap tinggal hanya akan mengejam malapetaka Anda setelah pasukan monster saya menyerang kota hutan batu. Kami sudah menutup pegunungan Stone Claw, jadi bahkan dalam kematian, tidak ada dari kalian yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Anda hanya akan tiada, lagi dan lagi. Jadi, mundurlah dari guildmu selagi kamu masih punya kesempatan. Singular Burial mengumumkan dengan perangkat amplifikasi suara saat dia melihat Aquaros di benteng kota. Kamu juga harus tahu bahwa saat ini, pasukan Blackwater dan pasukan Evil Demons lainnya sedang dalam perjalanan. Begitu mereka tiba, bahkan surga tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Para pemain di Stone Forest Town terdiam setelah mendengarkan deklarasi Singular Burial dengan ekspresi serius. Apakah kita akan jatuh begitu saja? Semua yang dikatakan Singular Burial sepertinya benar. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah menunggu kematian menjangkau mereka. Tiba-tiba, sosok muncul di atas kota sebelum suara yang dalam bergema di seluruh area, mencapai Stone Forest Town dan pasukan pemakaman surga dan menanamkan pertanyaannya ke dalam pikiran semua orang. Apakah begitu?